Yo, balik lagi sama gue di channel Brunatin dan salam profit. Oke guys, jadi selamat berakhir pekan ya, by the way. Ini hari Sabtu teman-teman. Dan seperti biasa saya akan update untuk informasi dan technical analysis seputar Bitcoin. Dan kemarin juga sudah saya bahas juga untuk si Bitcoinnya. And then lanjut aja langsung ke pembahasan seputar video Bitcoin pada hari ini. Diawali dengan USDT dominance time frame 1 jam biar kelihatan lebih clear lagi. Memang kemarin itu sudah sempat saya singgung atau infokan ya. Ketika dia udah going up, meninggalkan cukup jauh terhadap EMA 34 dan 55-nya, soon or later kita akan mendapati dia setidaknya mendekati atau testing terlebih dahulu nih. And then dia testing, adanya rebound, teman-temannya di sini adanya rebound. So, dia going up lagi. Nah, di sini kita bisa lihat untuk si Bitcoin malah terdrop. Jadi seperti kebalikannya lah, teman-teman ya. Nah, sekarang ini adalah area yang cukup krusial untuk si bisa dibilang USDT dominance ya. Kenapa? Kita bisa lihat di area sini aja, mungkin saya akan tandain biar lebih clear lagi ya. Ini di sini. Ini adalah menjadi support and then resistance dari pergerakan si USDT dominance sebelumnya. Kita bisa lihat di area sini. Nih, menjadi support and then di flip menjadi resistance. So, dia akan testing nih di area sini adalah testing highest point terakhirnya untuk USDT dominance. Jadi kalau misalkan dia mampu break terhadap level di sekitaran 4,3 sampai 4,33% untuk dia lanjut naik, berarti kita bisa mendapati atau melihat si Bitcoin terdrop lagi lebih dalam lagi. Tapi kalau di area sini dia kembali kena rejection seperti pergerakan sebelumnya, ya dia bisa drop lagi lebih dalam, berarti soon kita akan melihat untuk si Bitcoinnya malah akan terrebound dulu. Ya, jadi bisa diperhatikan ini adalah area krusial untuk USDT dominance-nya. Ini jadi lebih clear lagi kelihatan secara time frame 1 jamnya. Oke. And then ini adalah Bitcoin dominance time frame 1 jam juga. Walaupun dia sudah drop, ya nggak bisa maintain area atau posisinya di atas EMA 34 dan 55. Sekarang ini dia lagi struggling atau testing kembali, beberapa kali di testing dan nggak mampu breakout ya. Terhadap EMA 34 dan 55, garis warna merah dan biru ini secara hourly time frame khususnya 1 jam. So, kalau misalkan di area sini ya kita mendapati dia reject lagi ya, kemudian dia lanjut turun lagi gitu kan. Testing di kisaran 41,5 sampai di loss pointnya itu di kisaran 41,36, berarti cukup baik untuk altcoinnya. So, memang ini adalah area krusial secara hourly time frame untuk Bitcoin dominance sendiri. Tapi kalau dia mampu break terhadap area sini, ya dia mampu break gitu kan, maintain posisinya atau areanya di atas EMA 34 dan 55 seperti pergerakan sebelumnya, ya kita bisa lihat untuk altcoinnya mungkin lebih tertahan lagi lah pergerakannya. Oke, jadi ini adalah secara jangka pendek yang perlu sekali diperhatikan untuk Bitcoin dominance. Tadi juga udah saya infokan untuk area krusial untuk si USDT dominance. So, langsung kita pergi ke daily time frame untuk si Bitcoinnya. Ini adalah outlook yang berapa kali sudah saya bahas juga ke teman-teman sekalian. And then ya dia udah istilahnya breakdown dari area satunya ya, box warna kuning, area 2 box warna hijau ini ya. Kemudian kemarin sudah saya info juga dia lagi testing terhadap EMA 55 dan 34 time frame daily. Garis warna biru dan merah ini jebol juga, nggak mampu dipertahankan, dan sekarang dia lagi testing di zona ketiga ini atau box warna hijau lagi di sini. Ya, itu di sekitaran berapa bro? Itu di sekitar 41.500 lah sampai kisaran 42.500 dolar. Karena memang di situ sebelumnya menjadi area support and then resistance dari pergerakan si Bitcoin sebelumnya. Ya, jadi area sini dulu yang harus diperhatikan untuk si Bitcoin. Maybe jangka pendek lah ya. Kita harus concern dulu di area sini karena memang secara daily dari candlenya pun kita bisa lihat ini bearish masih sangat-sangat strong ya. Memegang kontrol sekali ini ya dari tanggal 5 April, 6 April, kemudian dia sempat slow down sedikit ya karena di situ ada EMA 55 dan 34 tanggal 7 April, and then 8 April kita mendapati penurunan yang lebih dalam lagi. Cuman memang kita bisa lihat ya, kalau misalkan kita bandingkan dari pergerakan dari 5 April ya, 6, 7, 8 sampai sekarang 9 ini, pergerakannya dari candlenya sendiri kita bisa melihat kalau tekanan sellernya itu makin lama ini makin melemah atau nggak sestrong sebelumnya. Ya, cuman memang yang masalahnya di sini juga belum adanya demand yang lumayan atau istilahnya orang yang sorong ke atas lah, kurang lebih seperti itu. So, memang area sini harus kita perhatikan terlebih dahulu ya. Zona warna hijau ini yang tadi sudah saya sampaikan.
Kalau memang benar di area sini ini istilahnya dia tersideways sejenak ya, maybe masih adanya penurunan, cuman di sini ada pemantulan ataupun ya kita bisa lihat sideways ya, naik turun di area sini, kemungkinan bisa aja benar-benar untuk si seller ini ya udah nggak bisa, istilahnya nggak bisa nekan lebih bawah lagi ya. Mungkin nih ya, mungkin dia harus dibawa naik dulu ya, didorong naik lagi untuk mendapati istilahnya harga yang lebih baik lagi gitu ya, untuk bisa didorong lagi lebih bawah, terdrop lagi. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi sama aja sih ya analoginya, ketika memang analoginya sama seperti ini lah teman-teman, kurang lebih ketika ini market going up ya, and then ya kan nggak mungkin naik terus-terusan ya. Makanya kenapa sering kita bilang ya perlu adanya retest atau koreksi wajar lah kurang lebih, untuk mendapati pijakan untuk dia bisa melanjutkan kenaikannya atau mempertahankan bullish momentumnya. And then ini juga sama terjadi ataupun yang perlu kita lihat ketika market going down atau drop ya, dia perlu juga going up dulu nih. Going up dulu sebelum melanjutkan penurunannya kembali. Ya, jadi ini sama aja teman-teman. Ya, di dalam kenaikan ataupun penurunannya sama, retest juga. Ya ujung-ujungnya retest lagi. Ya, untuk mendapati harga yang lebih baik untuk bisa melanjutkan. Ya, melanjutkan kalau lagi going up atau uptrend ya melanjutkan penguatannya. Kalau lagi downtrend atau penurunan ya untuk melanjutkan penurunannya kembali. Jadi kurang lebihnya sama lah ya, gambaran simpelnya seperti itu yang mungkin perlu kita lihat ya untuk si Bitcoinnya. So ini adalah area yang cukup krusial ya. Jadi kalau misalkan di sini ada sideways ya, kemungkinan bisa aja dia rebound terlebih dahulu ya, before dia melanjutkan penurunannya kembali. Oke, jadi balik lagi informasi yang pernah saya sampaikan, ketika market itu drop, kalian istilahnya jangan terlalu memaksakan keinginan kalian ya. Mumpung kalian mungkin beli bear atau nge-short, wah ini udah lagi turun nih, pasti ngedam terus gitu ya. Sama seperti waktu harganya naik, kalian juga nggak bisa terlalu mengekspektasikan atau memaksakan keinginan kalian, karena mungkin kalian sudah beli bull atau ngolong Bitcoin, terus waktu harganya lagi naik kalian ya memaksakan pemikiran atau keinginan kalian, wah ini harganya naik nih pasti gepam, lanjut terus naik, ngeroket terus gitu ya. Tapi kalian mungkin melupakan adanya retest atau koreksi gitu ya. Sama seperti penurunan, mungkin kalian melupakan yang adanya pemantulan atau rebound sesaat, yaitu harus diperhatikan atau bisa dibilang hati-hatilah teman-teman ya. Jadi jangan overconfident untuk market yang lagi drop, ataupun sama juga untuk market yang lagi going up gitu ya. Jadi memang ini masih ada possible kalau misalkan sebentar ini mungkin akan saya hapus dulu teman-teman ya. Secara daily kalau misalkan saya tarik dari Fibo aja ya, let's say saya tarik dari swing high terakhirnya dia ke maybe di area swing low nya dia sekarang, and then kita mendapati beberapa golden ratio ini pas juga ya dengan area krusial sebelumnya menjadi resisten, itu di sekitaran 44.400 44.500 dolar. Itu juga mendekati dengan Fibo 50-nya atau retracement 0,5 ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dia going up ini ya sangat wajar. Nah di sini nih bisa aja tekanan seller masuk lagi untuk dia drop lebih dalam ya, bisa dibilang juga sebagai dead cat bounce bisa juga ya. Jadi bisa diperhatikan kalau misalkan dia rebound ya, jangan over optimis dulu, bisa perhatikan untuk beberapa golden ratio ini ya. Bisa aja dia cuma naik untuk create yang namanya lower high dari highest point sebelumnya. Ini highest point sebelumnya, bisa aja dia cuma going up untuk create yang namanya lower high untuk melanjutkan penurunannya ya. Jadi kurang lebih seperti itulah informasi yang pengen saya sampaikan untuk jangka sekarang ini. Next, ini adalah outlook berbeda lagi ya. Ini bermain di sebuah channelnya. Kemarin juga sudah saya sampaikan kalau misalkan di garis putus-putus channel ini bisa berfungsi menjadi support dan resistance, dan sekarang ini lagi di testing ya untuk menjadi support. Nah, next lagi kalau misalkan berdasarkan channel ini yang perlu kita perhatikan teman-teman, pasti di area bawahnya ya, atau trendline support ini. Karena beberapa kali ini berhasil mengalami pemantulan yang lumayan. So memang kita ataupun saya mungkin bisa akan tandain ke teman-teman sekalian biar lebih clear lagi, bisa nah di kisaran area sini. Ya, sebelumnya ini mampu menahan pergerakan istilahnya koreksinya si Bitcoin lah. Ya, jadi kalau misalkan dia drop lagi di bawah area ini kisaran 41 sampai 42 ribuan dolar, dia drop lagi, mungkin bisa sekali diperhatikan atau concern di kisaran area sekitar 37 sampai 38.700 dolar lah, sekitar range area ini ya. Bisa diperhatikan kalau misalkan di sini adanya drop lagi ya, mungkin dia drop going up dikit ya, kemudian dia lanjut drop lagi, bisa diperhatikan untuk area support ini karena memang ada confluence of
support juga di area situ. Oke, ini untuk worst case skenario nya. Tapi kalau misalkan di area sekarang aja nggak jauh-jauh dari area ini nih teman-teman ya, nggak jauh-jauh dari range area ini aja dia udah mengalami pemantulan. Bisa diingat dengan area yang tadi sudah saya infokan di outlook sebelumnya di sekitar 44.500-an dolar. Itu wajib diperhatikan atau diwaspadai. Bisa aja tekanan seller masuk lagi, dia going up hanya untuk membentuk yang namanya lower high dari high point sebelumnya, teman-teman. Kalau ini disclaimer, kalau dia malah mampu break lagi, breakout ya di atas 44.500, so mungkin aja dia masih di bawah naik dulu ya. Dan kemudian bisa diperhatikan untuk beberapa target resisten seperti 46, 47.000 dan bahkan 48.000 dolar. Jadi memang area krusialnya itu di kisaran 44 sampai 44.500 dolar dulu. Oke. And then ini adalah pembahasan time frame 1 jamnya ya. Kemarin saya infokan ini terbentuk seperti triangle pattern. And then banyak juga yang komen, oh ini bukannya bearish penan. Yes, bisa bearish penan ya. Terus ada yang nanya, oh ini mah pasti short dan lain sebagainya ya. Belum tentu gitu ya. Kemarin kita lihat adanya bullish penan yang harusnya dia melanjutkan kenaikan kalau secara pattern, tapi dia malah breakdown. So memang ini kita bisa lihat sebelumnya ini sempat dibawa naik dulu ya. Makanya kemarin saya udah infokan harus hati-hati kalau dia malah mampu breakout ya, bisa diperhatikan untuk beberapa next target resistennya. Dia memang sempat dibawa breakout terlebih dahulu ya, kita bisa lihat di sini ya. Langsung tapi nggak lama kemudian langsung drop lagi cukup signifikan. And then di sini sebenarnya terbentuk seperti V-shape recovery nih di sini. Ya, cuman nggak ada istilahnya, nggak bisa menahan ataupun mempertahankan bullish momentumnya di sini ya, nggak bisa istilahnya sideways dulu. Langsung tekanan seller ini masuk kembali ya, jadi ini kurang bagus lah ya. Jadi makanya kemarin itu saya infokan berhati-hati. Ini makanya terbukti nih, dia dibawa naik dulu sebelum dibawa turun gitu. Mungkin ketika ada yang lihat, wah ini udah breakout nih, langsung pasang long atau apa gitu kan, atau wah ini langsung pasang short malah kena stop loss dulu. Makanya kemarin saya infokan untuk berhati-hati dulu gitu ya. Bisa aja dikocok seperti ini ya, dibikin seolah-olah breakout langsung dibawa breakdown ya, kemudian dibawa naik kenceng nih ya, dibawa kayak misalkan seolah-olah oh ini ada indikasi rebound, and then langsung nextnya dibawa turun lagi. Jadi ini informasi yang sebenarnya pengen saya sampaikan untuk berhati-hati gitu ya, jangan terlalu terburu-buru ya. Jadi memang dia secara hourly-nya 1 jam khususnya dia belum mampu untuk break ataupun di atas EMA 34 dan 55-nya. Jadi itu yang perlu diperhatikan untuk saat sekarang ini. Oke. Nah, ini juga terbentuk juga yang namanya hidden bullish divergence. Kita bisa lihat dari lower price action-nya cenderung membentuk yang namanya lower low. Tapi untuk RSI-nya kita bisa lihat di sini ya, cenderung membentuk yang namanya higher low. Biar lebih jelas, nah di sini ya kita bisa lihat perbandingannya. Ya, untuk price action bagian bottomnya lower low, and then RSI-nya malah membentuk yang namanya higher low. Jadi di sini adanya bullish divergence ya. Jadi sooner or later bisa, ini tanda kutip ya, bisa aja market nggak lama lagi akan istilahnya testing kembali untuk EMA 34 dan 55-nya untuk hourly time frame. Kalau mampu break dari situ, area mana lagi bro yang harus diperhatikan? Biasa kan nanyanya kayak gitu kan teman-teman. Area mana lagi yang harus diperhatikan? Kita bisa lihat di area dia struggling terakhir kali di sini. Ini akan saya tandain dulu ya di sini teman-teman. Yap, di sini. Ya, sebelumnya ini menjadi support and then menjadi strong resistance untuk jangka pendek secara hourly time frame. So, kisaran 43.850 sampai kisaran 44.250 lah. Kisaran-kisaran area itu kalau mampu di break ya, berarti dia create yang namanya higher high. Malah dia nggak membentuk yang namanya lower high dari high point sebelumnya. High point sebelumnya di kisaran berapa bro? Jadi kan secara time frame ini hourly kita bisa lihat di downtrend ya tuh, kayak anak tangga ke bawah. Nah, kalau misalkan di sini kita mendapati dari rebound and then malah mampu break, ya berarti dia kan create yang namanya higher dari high point sebelumnya. Berarti ini bisa aja mengindikasikan untuk market setidaknya rebound untuk jangka pendeknya. Jadi ini dulu yang harus diperhatikan. Tapi kalau misalkan dia ini cuman going up testing ya terhadap EMA 34 dan 55-nya, kemudian di sini adanya rejection lagi, dia cuman create yang namanya lower high dari high point sebelumnya, and then yang akan kita dapati dia drop lebih dalam lagi, maybe ke kisaran 40.000 sampai 41.000 dolar. Ya, jadi ini dulu yang harus diperhatikan. Itu aja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian, bisa analisa kembali sebelum make decision, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.